Sebagai informasi awal bagi yang ngikut pengajian tadi subuh di TVRI, kita udah bisa ngedownload ya, bisa ngelihat selangkah lagi Anda masuk surga, baik di laptopnya maupun di HP-nya, di HP Android udah bisa. Bahkan saya ini anak saya harusnya ikut ngaji, yang laki dan perempuan itu saya sudah mulai bermain tanya-tanyaan sama putra saya yang SMP, yang Hadi. Saya tanya, Hadi, apa sih kewajiban seorang anak kepada orang tua? Ketemu jawabannya. Hadisnya boleh dibaca, boleh enggak gitu. Kalau mau dibaca lebih bagus lagi. Terjemahannya atau teks Arabnya, bisa dua-duanya, lebih cakep lagi. Bahkan kalau udah baca, Hadi baca teks Arabnya, terus apa artinya dibaca? Hadis sahih enggak? Sahih. Kenapa sahih? Riwayat Imam Muslim. Nah, ketika kita bisa berinteraksi dengan anak kita, saya bisa berinteraksi dengan anak saya, berarti kan bapak-bapak juga dan ibu-ibu bisa berinteraksi dengan anaknya juga di rumah atau ponakannya. Kalau yang udah punya cucu dengan cucunya. Saya kasih contoh ya. Sudah ya Mas? Yang Al-Hadi sudah, selangkah lagi sudah. Selangkah lagi di mana? Ini enggak mau? Online. Ya. Kita kasih contoh ya. Nanti ini buat kita dan buat anak-anak kita. Ya. Di Androidnya juga udah bisa. Bagi yang sekarang pegang Android boleh langsung di-download. Wifi-nya juga kenceng, bisa langsung di-download. Bagi yang pegang HP Android, ya, kita pilih ke surga, mulai nanti mau download, di sini ada downloadan, silakan di download paling setengah jam. Kalau yang pakai laptop atau pakai internet setengah jam. Di sini tadi saya bermain-main sama anak laki-laki saya. Saya bilang, kalau kewajiban seorang anak mana? Cari dari sini. Bersosial dengan santun. Lihat hubungan anak dengan orang tua, harus berbakti kepada orang tua, tetap harus berbakti walau beda agama, jangan durhaka terhadap orang tua. Maksudnya jangan durhaka kayak gimana? Maksudnya adalah karena durhaka itu termasuk dosa besar. Kalau hubungan antar manusia gimana? Ini hubungannya jangan prinsip dasarnya. Jangan ada kezaliman, harus menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, yang muda menghormati yang tua yang menyayangi yang muda. Ini kan dia bisa baca ya. Kalau ada yang tidak mengerti kita bisa jelasin deh. Artinya pakai bahasa Indonesia. Nanti dalilnya mana dalilnya? Hadisnya kayak gimana? Jangan ada kezaliman, klik deh. Ya, muncul. Kalau kepanjangan, panjang banget, baca aja terjemahannya. Hadisnya sahih atau tidak, kan dilihat bawahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa kok sahih? Karena riwayat Imam Muslim, kan kitabnya Sahih Muslim. Berarti kan hadisnya jadi sahih. Ya, gak usah lebih jauh, sanadnya coba apalin, janganlah Pak. Itu buat kita boleh. Nanti tanya yang lainnya ya silakan. Kalau cara berdoa kayak gimana sih? Tinggal menghiasi hari-hari hidup. Ini berdoa. Doa itu ibadah, Allah itu dekat, dan seterusnya. Doa siapa sih yang mustajab? Doa yang mustajab, ini dia nih.
orang yang tidak ada di hadapannya, orang yang dizolimi, orang yang doa orang yang dikenal doanya sebagai mustajab. Waktu-waktu mustajab, ini ada doa di tengah malam, doa di hari Jumat, doa antara adzan dan iqomah. Ini masih banyak yang belum termaktub. Saya kan terikatnya sama Riyadhus Shalihin, Pak. Terikat banget. Kalau hadisnya saya tahu tapi nggak ada di Riyadhus Shalihin, saya nggak bisa bikin. Karena ini kan judulnya tematis kitab Riyadhus Shalihin. Mau hadisnya cakep, mau hadisnya populer, kalau tidak ada di Riyadhus Shalihin nggak bisa masuk sini. Nanti kita akan bikin tema yang lebih besar yang tidak terikat dengan satu kitab saja. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan Bulughul Maram. Bulughul Maram ditematikan. Nanti antara Bulughul Maram dengan Riyadhus Shalihin digabung. Kan jadi udah kaya tuh. Secara akhlaknya udah, secara fadailnya sudah, betul. Secara fikihnya dapat. Kalau yang sekarang kan fikihnya agak sedikit kurang ya, karena ngambilnya cuma dari Riyadhus Shalihin. Nah ini semuanya bisa berinteraksi dan sudah bisa dibawa pulang ya. Ini bisa dibawa pulang dengan cara mendownload. Baik, kita masuk ke kajian utamanya, ke Riyadhus Shalihin sendiri. Baik, kita sudah sampai hadis nomor 280. Tiga atau dua? 280 atau 380? 280. Baik. Nah, kemarin kita udah baca soal bab yang terakhir adalah anjuran untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, wabil khusus kepada istri sendiri. Nah, di bab yang sekarang ini kita akan bahas soal hak seorang suami kepada istrinya. Kemarin kalau kita masih ingat apa saja hak istri terhadap suami, itu banyakkan hak istri ya. Ada 4 di apa kemarin, hak istri kepada suami: dinafkahi, dipimpin, dimaklumi kekurangannya. Yang belum nikah jadi apa? Yang udah nikah udah pura-pura apa? Pura-pura lupa. Dipimpin, dinafkahi, dimaklumi kekurangannya, diperlakukan dengan baik. Kalau nggak apa, tinggal buka yang tadi tuh. Yang tadi ini hubungan suami istri, ini kan bersosial dengan santun. Klik hubungan suami istri, ini dia. Membina rumah tangga, hak suami pada istri, tinggal klik, ini dia hak suami pada istri, hak istri pada suami, klik. Dipimpin, dinafkahi, diperlakukan dengan baik, dimaklumi kekurangannya. Ya. Baik. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu bil isnadil mutasili ila Abi Dzakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi rahimahullah qala babu haqqi zauji alal mar'ati.
Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Surat An-Nisa ayat 34. Wa ammal ahadis fa min hadis Amr bin al-Ahwas as-sabiq fil babi qablah. Baik. Sebagaimana biasa Imam Nawawi mengawali hadisnya dengan Quran ya. Quran yang diambil adalah surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Terus wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa kok seorang laki-laki lebih dijadikan pemimpin dibanding nisa? Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, karena Allah mengutamakan, memberi fadilah, memberi keistimewaan kepada satu, tidak kepada yang lain. Kalau dalam hal ini kan orang laki-laki lebih kuat secara fisik dibanding perempuan. Orang laki-laki lebih tahan di luar ketimbang perempuan. Nah, kelebihan-kelebihan inilah yang menjadikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah wabima, kan ada waw. Wabima anfaqu min amwalihim, dan dengan nafkah yang mereka nafkahkan kepada keluarga itu. Nah, nanti di sini kan jadi permasalahan. Permasalahannya adalah kalau nafkahnya yang ngasih istri, apakah kepemimpinan dirubah menjadi buat suami? Nah, ini kan jadi perdebatan. Karena kan di sini kan salah satu sebabnya adalah bima anfaqu min amwalihim. Kalau bima anfaqu amwalihimnya sudah diambil alih oleh perempuan, berarti apakah hak kepemimpinan beralih juga kepada perempuan? Nah, kalau yang satu kan nggak bisa dialih-alihin. Cuman memang dalam kasus tertentu ada yang, maaf ya, orang laki-laki lebih lemah dibanding yang perempuan. Banyak hal-hal yang harusnya dia laki-laki, tapi kok bininya lebih laki-laki dibanding suaminya. Terus udah kayak gitu, bininya lebih gesit cari duitnya dibanding suaminya, atau bininya lebih dapat uangnya lebih banyak dibanding suaminya. Apakah jadi ar-rijalu qawwamuna? Enggak. Sebenarnya kan enggak usah ar-rijalu qawwamunanya juga udah ketahuan tuh. Galakan istrinya, dominanan istrinya. Cuman tetap kepala rumah tangga tetap milik laki-laki. Ulama kebanyakan tetap mengatakan karena tetap harus laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga walaupun istrinya mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh suami. Nah, lantas kenapa kok kayak begitu? Percayalah bapak-bapak dan ibu sekalian, terutama ibu-ibu, kalau ibu-ibunya mau ngambil kekuasaan laki-lakinya, pasti laki-lakinya cari bini baru. Cari bini baru biar nggak didominasi oleh perempuan. Orang perempuan suka nerima ketika dipimpin oleh laki-laki, orang laki-laki suka ngambek kalau dipimpin oleh perempuan. Ngambeknya kayak gimana? Ngambek yang paling enak adalah cari bini baru. Saya di rumah bini tua boleh jadi anak buah, tapi di bini muda jadi pemimpin. Nah, kalau ibu-ibu nggak mau suaminya punya istri muda, maka berikan kepemimpinan itu kepada suaminya. Nah, ini yang kaitannya dengan bab kita. Sedangkan hadisnya sebagai tadi ya, kita mau terjemahin ini, terjemahannya apa? Nanti kita bisa lihat ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi babata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jika seorang laki-laki manggil istrinya, maksudnya di sini manggilnya bukan manggil biasa, manggil
untuk keperluannya, ila firasihi, manggil untuk keperluan firas, falam ta'tihi, lantas dengan sebab A dengan sebab B, dengan alasan A dengan alasan B, istrinya nggak ngikutin, terus suaminya diem, tapi suaminya babata qadbanan alaiha, akan tapi suaminya ngedumel lah, suaminya kesel lah, suaminya empet lah sama bininya. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikah hatta tusbiha, malaikat akan melaknatnya sampai pagi datang. Nah, ini kan hebatnya jadi kesimpulannya apaan? Ini kan harus melayani, kan bahasa lainnya kan harus melayani. Kapan saja suaminya datang, ini kan idza da'ar rajulu mang artinya malam, kan nggak mesti malam. Artinya pagi, nggak mesti pagi. Artinya kan idza da'a kan artinya kapan aja suaminya minta, terus palam ta'tihi, istrinya coba untuk nolak, terus suaminya marah, maka malaikat ikut campur, malaikat ikut melaknat. Kalau suaminya nggak marah gimana? Redo aja, ya nggak apa-apa, wong diredoin. Tapi yang jadi permasalahan adalah kalau marah. Nah, kalau suaminya takut sama istrinya bisa marah. Tapi kan marahnya marah diam, bukan marah pakai omongan. Itu kan marah juga. Ini kan yang di sini kan marahnya marah diam, bukan marah pakai tangan, bukan marah pakai piring. Tapi marahnya marah diam. Nanti yang ikut-ikutan siapa? Yang ikut-ikut di sini adalah malaikat yang melaknatnya sampai tusbiha. Nah, kenapa kok kayak gini? Nanti dikaitkan di sini dengan ayat yang sebelumnya, wabima anfaku min amwalihim. Ketaatan di sini sebagai balas jasa atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Suami diwajibkan ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian, ngasih rumah, ngasih kendaraan. Nah, istrinya disuruh ngasih apaan? Ya maaf ya bahasanya terlalu kasar mungkin, ngasih tubuhnya. Ngasih tubuhnya buat suaminya. Nah, kapan buat suaminya butuh? Ya tergantung dari suaminya di sini. Di sini idza da'a. Orang akan mengatakan ini laki-laki banget, ini penzoliman terhadap laki. Bahkan sekarang udah ada kasus ya, suami memperkosa istri. Kan sudah naik ke inian ya, udah naik ke pengadilan tuh. Istri mengadukan suaminya karena suaminya memperkosa istri. Kan lucu. Kan pilih dah, ente mau ngaduin atau anda mau ngaduin sama malaikat kan gitu. Kenapa sih kayaknya suami dimenangin? Kan kita bacanya jangan bab ini doang. Kalau bab ini doang kayaknya ya Bu ya, kayaknya suami yang dibela-belain. Tapi kan kalau babnya yang sebelumnya kan istri yang dibela-belain, Pak. Kita bab yang kemarin yang dibelain siapa? Istri, karena kita bacanya babnya bab hak istri kepada suami. Nah sekarang ini kita bacanya sebaliknya. Udah pindah bab, maka yang sekarang ini seolah-olah yang dibelain adalah suami. Padahal Islam itu tidak berpihak kepada suami, tidak berpihak kepada istri. Islam mengatur begini loh undang-undangnya, begini loh porsinya. Porsi ini kayak gini, porsi itu kayak gitu. Nah, kalau dua-duanya ya, suaminya melaksanakan kewajibannya memberi nafkah, mengasih apa yang istri butuhkan, istrinya nggak ngasih, kita bilang apa? Terlalu banget sih lo, kan gitu. Kan sebaliknya kan gitu juga sebaliknya. Istrinya udah ngasih, suaminya ngasih belanjanya masih 20.000 lagi. Kapan 50.000-nya? Nah itu yang dikecam siapa? Suami. Kenapa nggak ngasih nafkah? Kenapa kok duitnya banyak ngasihnya cuma segitu? Kenapa kok pakaiannya bagus ngasih istrinya pakaiannya jelek? Kan diminta itu tuh. Nah,
walhasil kan nggak ada pembelaan laki-laki. Kalau bacanya ini tok, maka betul ya, ini kayaknya kesannya hadis ini pro laki-laki banget. Tapi kalau kita baca yang satu lagi, yang kemarin, enggak semuanya didudukan dengan porsi yang sesuai, yang seimbang. Ketika sama-sama melaksanakannya, udah. Kewajiban saya ini saya lakukan, maka suami tolong siapin uangnya, siapin uang belanjanya. Si istri silahkan melayani suaminya dengan baik. Baik, itu yang pertama. Terus maaf ini saya tadi kepotong ya. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lainnya, idza batatil mar'ah hajiratan firasa zaujiha la'anat hal malaika hatta tusbiha. Dalam riwayat yang lain, kalau istri milih tidur di tempat tidur yang lain, di kamar anaknya, karena marah sama suaminya, apa yang terjadi? La'anat hal malaika hatta tusbiha. Malaikat akan melaknat dia sampai pagi hari. Ini kalau hajiratan firasa zaujiha kan maksudnya kalau bahasa sekarang ya Bu ya. Bahasa sekarang kan dia milih tidur sama anaknya. Sebagai apa? Sebagai protes terhadap suami. Kalau ini terjadi, maka perempuan ini atau istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai tusbiha. Terus dilaknat sama malaikat kan nggak kedengeran, nggak ketahuan, jadi cuek aja jadinya. Pak kan gini Pak, kan ada bahasa yang lain didoain malaikat, bahasa yang lain adalah dilaknat oleh malaikat. Doa malaikat kan mustajab, nggak kayak doa kita. Laknat malaikat juga mustajab kan, nggak kayak laknat kita. Jadi kalau umpamanya didoain malaikat mustajab kita dapat untung besar, dilaknat malaikat mustajab kita juga jadi rugi besar. Terus dalam riwayat yang lainnya, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alaihi illa kana alladzi fis sama sakhitan alaiha hatta yarda anha. Ini Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, bahasa kitanya adalah demi Allah. Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki yad'u imra'atahu, manggil, ngajak ke istrinya untuk tidur bersamanya. Terus respon istrinya adalah fataba alaihi, respon istrinya adalah menolak. Apa dampaknya? Illa kana alladzi fis sama sakhitan alaiha, kecuali yang di langit itu akan marah kepadanya. Sampai kapan yang di langit marah kepadanya? Hatta yarda anha, sampai suaminya redok lagi. Sampai suaminya redok. Redoknya pakai apa? Biasanya suami redoknya apa? Kalau pakai kopi tubruk aja redok, ya udah kasih kopi tubruk. Kalau nggak redok juga kecuali dilayanin, ya maka setelah dilayanin baru dia redok. Baik, ini masih hadis yang pertama ya. Di hadis yang berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rijalu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Ya, ada atasnya lagi ya. Maaf, ya betul. Maaf. Udah kadongan, biarin dulu ya, ntar balik lagi ke atas. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di hadis yang kita ini agak lewat ya. Ini hadisnya populer sekali. Hadisnya juga sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, semua kalian
ra'in, pemimpin, bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu bertanggung jawab terhadap ra'iyahnya, terhadap apa yang jadi beban tanggung jawabnya. Contohnya apa? Perinciannya apa? Perinciannya adalah al-amiru ra'in. Presiden itu ra'in, menteri itu ra'in, lurah itu ra'in. Yang lain lagi warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami bertanggung jawab kepada keluarganya. Ahli baitihi kan keluarganya. Ini tanggung jawab ala ahli baitihi. Nah, perempuan diminta nih, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Di sini letak kewajiban istri untuk mengasuh anaknya, untuk menyusui, maaf ya bahasa Betawinya itu, untuk nyebokin dan untuk nyusuin, untuk mandiin. Itu kewajiban siapa? Ya ini waladi di sini. Kewajiban istri. Terus fakullukum mas'ulun, fakullukum ra'in. Diulangi lagi, semua konsep dasarnya semua kalian adalah ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, kaitannya dengan bab kita ini tanggung jawab istri di mana? Nah, di sini kan di hadis ini ada dua tanggung jawab yang ditonjolin. Yang pertama tanggung jawab laki-laki terhadap rumah. Rumah yang dimaksud apa? Gasnya, listriknya, keperluan yang lainnya, makanannya, ini tanggung jawab suami. Tapi tanggung jawab ngerapiinnya mana? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Tanggung jawab ngerapiin di dalamnya adalah di sini wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Yang ngerapiin rumah ya istrinya, yang jagain anak ya istrinya. Ini tanggung jawab istrinya untuk jagain rumah suaminya. Nah, tanggung jawab, semuanya bertanggung jawab. Fakullukum ra'in, semua bertanggung jawab dan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu-ibu kalau umpamanya punya suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, maka tenang aja, ntar juga dia diminta pertanggungjawabannya. Ntar juga dia dosa juga. Suami kalau punya istri udah diingetin, udah dinasehatin, tetap masih kayak begitu, dia dosa atau tidak? Kan di ujungnya, Bu. Di ujungnya, apakah ketika suami seorang istri itu meninggal, suaminya redho? Kalau suaminya redho kan sebenarnya udah dimaafin dosa-dosa kekurangan istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Si suami perlu minta redho istrinya. Maksudnya redho di sini kan minta maaf. Nah, emang suami nggak pernah punya salah sama istri? Kan pasti punya. Karena itu ketika istri mau meninggal, suaminya minta diredoin, maksudnya adalah bukan seperti diredoin istri minta kepada suami, akan tapi minta diredoin adalah kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan suami kepada keluarga, itu minta dimaafin. Itu maknanya. Kalau perempuan sama suami memang punya makna sedikit lebih dalam. Kalau suami kepada istri agak sedikit kurang dalam, Pak ya. Karena kesalahannya adalah kesalahan bukan pengabdian. Beda banget sama antara redho suami dengan redho istri. Intinya sama-sama minta maaf, sama-sama minta dimaafkan segala kesalahannya. Akan tapi Rasulullah kan bilang, kalaulah aku tidak melarang orang untuk bersujud, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tapi kan nggak sejauh itu. Ketaatan, kepatuhannya kan nggak sejauh sampai bersujud. Kalau perempuan ke laki, kan laki-laki ke perempuan kan nggak seperti itu, nggak seperti sampai bersujud. Akan tapi cuma sekedar memimpin, menafkahi, memaklumi, mengayomi. Nah, ini kewajiban suami terhadap istri terhadap suami.
Di hadis yang sebelumnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih wa la ta'zan fi baitihi illa biiznih. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Ini potret ketaatan ya, potret kewajiban taat istri kepada suami itu kalau yang pakai bahasa sunnah itu ini mohon maaf takut salah kata-kata. Kita lebih disuruh taat kepada suami daripada kepada Allah untuk kategori sunnah. Untuk kategori sunnah. Bukan kategori wajib ya. Kalau wajib nggak ada inian, nggak ada kompromi. Tapi untuk kategori sunnah, Allah lebih tasamuh. Allah lebih membuka. Udah itu kasih suaminya. Contoh yang paling ringan adalah ini. Kalau ada orang yang mau puasa sunnah, istri puasa sunnah nggak diizinin sama suami, dia puasa sunnah juga, apa yang terjadi? Allah terima atau enggak? Enggak Allah terima. Terus kalau suami bilang suruh batalin. Itu sampai kayak gitu disuruh kepatuhannya. Cuman jangan masuk ke ranah wajib. Kadang-kadang kan kita nggak bisa membedakan antara mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang wajib suami minta nuntut juga haknya di situ. Ya nggak bisa kalau yang wajib. Yang kita diperbolehkan cuman yang sunnah. Ini amaliyah sehari-harinya. Kalau istrinya mau sholat tahajud, malam-malam istrinya tahajud, berebutlah antara mau tahajud sama suaminya yang minta diklonin. Terus istri mau tahajud mau ngapain sih? Mau nyari pahala kan? Nyari pahala, dekatkan diri kepada Allah. Allah bilang udah pahalanya dipelukan suami aja. Kan Allah bahasa terlalu kasar ini, bahasanya kan ngalah Pak. Ini kamu layani suami kamu aja, itu merupakan ketaatan kepadaku. Lah kok jadi taatan kepada Allah? Kan sama seperti yang kita pernah jelasin waktu sahabat-sahabat orang miskin dibilang berhubungan dengan istri merupakan sedekah. Bukan cuma sekedar ibadah akan tapi sedekah. Nah, sedekahnya dari mana atau ibadahnya dari mana? Kan Rasulullah bilang kalau naroknya di kamar sebelah atau di rumah tetangga kan jadi haram dosa. Kalau yang sebaliknya kan jadi pahala. Ditaruh di tempat yang benar kan jadi pahala. Berarti berhubungan suami istri adalah berpahala. Ini gitu juga ketika istri mau beribadah mau tahajudan, suaminya minta, mana yang didahulukan? Didahulukannya adalah layani suaminya. Terus yang paling bagus kayak gimana? Yang paling bagus adalah apa yang dilakukan oleh Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah setiap kali mau bertahajud waktu suaminya masih hidup. Dalam riwayat yang lain ini kan Robiah sempat menjadi janda kan ujungnya. Nah beliau waktu suaminya masih ada, setiap kali mau tahajud beliau nanya, Mas pengen nggak? Kalau Mas pengen ya udah saya siapin dulu. Kalau Mas nggak kepengen, Mas tidur aja dah. Saya pengen tahajud. Nah ini istri yang kayak gini ada gak Pak? Saya nggak nanya yang bagian belakang, saya nanya yang depan. Nah kan jadi yang ada mah pertanyaannya kan dibalik Bu ya, pertanyaannya dibalik Bu. Ada gak suaminya yang tahajud gitu kan? Kagak, suaminya kagak nggak tahajud, istrinya nggak tahajud. Nanti kan ada hadis yang lain ya, hadis yang potret ideal. Potret ideal adalah suami yang bangun malam bangunin istrinya, ngajak sholat bareng.
Terus istri yang bagus adalah istri yang bangun malam ngajak sholat, bangunin suaminya untuk ngajak sholat. Ini kan yang ideal nih, idealnya kan kayak begitu. Terus wala ta'dan fi baiti illa bi izni. Ini istri nggak boleh ngizinin orang masuk rumahnya kecuali yang diperbolehkan sama suaminya. Nah, ini sampai siapa? Kalau ponakan gimana? Termasuk ponakan, Pak. Kalau nggak dibolehin sama suami, jangan izin. Ponakan saya mau tinggal di sini. Kan ada perbedaannya. Kalau perempuan itu bertanggung jawab nggak sama ponakannya? Dalam sistem Islam kan enggak. Sistem Islam kan yang bertanggung jawab kan pertama bapak ke bawah, bapak ke anak. Kalau bapak nggak ada kan kayak waris, Pak. Waris kan jatuhnya kan bukan ke kanan, jatuhnya kan ke atas kan. Orang tua dulu, kakek berarti kan, kakek ke ini. Kakek baru ntar perempuan ke kanan, ke paman bertanggung jawab pada ponakannya, bukan bibi terhadap ponakannya. Kan yang lebih bertanggung jawab pamannya kepada ponakannya. Nah, walhasil kalau suaminya boleh ngajak ponakannya di rumah. Babnya bab boleh atau tidak, atau bab afdal atau tidak. Islam kan ketika bilang boleh, bukan berarti boleh seterusnya. Kalau ponakannya udah gede, ponakannya si suami udah gede, udah umur, udah balik, di rumah nggak ada orang, ada istrinya doang. Apakah suaminya nih baik untuk menerima ponakannya ada di rumahnya? Kan bahasanya lebih baik enggak. Sekalipun bab fikihnya boleh. Nanti ketika di rumahnya aturan mainnya gimana? Muhrim atau bukan? Bukan. Ponakan sama istri kita kan bukan muhrim. Kan bisa nikah kan dia. Kalau istri ini udah cerai kan bisa nikah. Atau sebaliknya, sama ya, ibu atau istri kita ini punya ponakan. Ponakan tinggal di rumah kita, kita boleh gak nikahin? Boleh. Ketika boleh nikahin kan ini menjadi permasalahan tersendiri, Pak. Kalau bahasa Islamnya kan pasti syahwat ada di situ. Syahwat baik yang laki-laki maupun yang perempuan di situ. Dan ini diperbolehkan nikah, maka kemungkinan terjadi permasalahan di kemudian hari sangat besar, kecuali masih umur kecil. Nah, nanti kaidah-kaidah seperti kaidah maslahah, kaidah doror ya, bahaya yang akan ditimbulkan, itu perlu dipertimbangkan. Mungkin zaman udah beda lagi. Kalau anaknya soleh kayak gimana? Kalau anaknya alim banget gimana? Bahasanya mendingan tempatin di kontrakan ya dah, jangan di rumahnya. Kan kita punya kontrakan di sebelah. Jadi tempatin di kontrakannya, jangan digabung dengan di rumah. Kalau di rumah kan nanti kan ada permasalahan tadi, Pak ya. Permasalahan yang zaman sekarang sudah banyak cerita-cerita miring terjadi. Baik. Di hadis berikutnya ya, loncat ya 284 ya. An Abi Ali Talq ibn Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'ar rajulu zaujatahu li hajatihi
fal ta'tihi wa in kanat alat tannur. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih, hadis sahih berarti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dari Abi Ali Talak ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulu." Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman penegasan kasusnya aja. Jika suami manggil istrinya untuk keperluan lihajatihi, bahasanya kan halus banget Pak, lihajatihi. Bahasa kita kan yang lebih tegas lagi untuk diajak firosihi tadi ya. Sebelumnya firosihi, di sini lihajatihi, yang sebelumnya lagi idada'a, manggil. Manggil ini dijelasin firos, di sini lihajah, lihajatihi, falta'tihi. Di sini maksudnya sek Pak ya, lihajatihi, falta'tihi. Hendaklah dia memenuhinya. Lagi repot, wa in kanat alat tanur. Jadi enggak ada istilahnya lagi repot, tanggung nih. Kan bahasanya sering kayak gitu ya. Lagi ngulek aja, lagi masak air aja, lagi bikin roti, kalau di sini bikin roti, itu harus manggil, apalagi cuman handphone. Sekarang kan lagi handphone tuh, suami manggil, nyaut gak Pak? Enggak. Mama sini, ya sebentar lagi, ini lagi heboh, lagi nelpon. Nelponnya berapa lama Pak? Orang perempuan kan bisa nelpon 5 menit, susah. Nelponnya setengah jam. Nah, akhirnya apa? Suaminya tidur dah. Tidurnya tidur marah atau tidur pules Pak? Kan tidur marah. Tidur marah, apa yang terjadi? Balik ke konsep yang tadi itu, la'anat hal malaikah kan? Dilaknat malaikat. Terus jadinya yang kayak gimana sih, yang laki-laki mau gimana sih Ustaz? Ini ibu-ibu mau dengerin atau? Ya. Yang belum 18 tahun harap minggir dulu. Ya. Nah, tadi kita udah bilang bahwa di bab ini yang lagi disorot kan perempuan, yang lagi disorot, yang lagi diminta pertanggungjawabannya perempuan. Maka kayaknya ngedesek banget perempuan. Nah, tapi kalau kita baca yang bab sebelumnya, ini yang disorot kan laki-laki, yang diminta tanggung jawabnya kan laki-laki. Yang gila ini kayaknya perempuan disudutkan banget ini, dimintain banget, pakai bawa-bawa malaikat lagi kalau kalau yang kan yang laki-laki, perempuan agak berani nggak pakai bawa-bawa malaikat gitu. Ibu nggak bawa-bawa malaikat tapi bawa Allah Bu, kalau laki-laki bawa malaikat. Nah kita kan disuruh tanggung jawab. Ini boleh jadi ibu-ibu boleh protes ya, boleh tidak membenarkan. Nah, tapi secara teorinya benar. Kebutuhan yang paling besar buat perempuan itu bukan seks, Pak. Adalah sandang pangan. Ini hanya kebutuhan laki-laki itu bukan sandang pangan, adalah seks. Ini kayak begitu. Makanya saya bilang yang 17 tuh Tarsim kirain mau keluar sih. Udah satu ya. Ketika ini terjadi, maka Islam ngasih solusinya. Ngasih formula-formula yang tepat. Istilah kata ini bahasa Betawi banget. Orang laki nggak makan juga nggak apa-apa, asal tetap dikeluarin kata Ejat. Kalau anak perempuan nggak dikasih seks juga nggak apa-apa, asal dibeliin baju baru, dibeliin tas baru. Ya, mereka lebih membutuhkan yang itu dibanding orang laki-laki beda, lebih memerlukan seks ketimbang gado-gadonya, ketimbang
iniannya, ketimbang makan dan lainnya. Karena itu kayak gitu Bu tuh. Laki-laki kalau udah dikasih kebutuhannya, duitnya keluar semua. Ya kan kenyataannya kan gitu. Lihat fenomena yang sekarang tuh, laki-laki udah kalau dikasih itunya, berapa banyak orang rela untuk bayar 1 miliar hanya untuk bertemu sama seorang perempuan. Apa sih yang diinginin Bu? Cuma satu. Laki-laki rela untuk mengeluarkan jumlah yang besar untuk seks. Perempuan rela untuk mengeluarkan menjual dirinya atau itu untuk mendapatkan uang kan Pak. Nah, transaksi yang terjadi adalah perempuan, saya mau tidur sama kamu asal kamu belikan mobil, kan begitu. Laki-laki, saya mau ngasih mobil asal bisa tidur sama kamu. Kan itu yang terjadi Bu ya. Kesimpulannya kan apa? Kesimpulannya kan laki-laki membutuhkan, lebih butuh kepada seks, perempuan lebih butuh kepada materi. Nah, ini diakomodir oleh Allah karena emang Allah yang nyiptain. Ngakomodirnya dengan tepat. Dengan tepatnya modelnya kayak gini. Modelnya adalah kalau laki-laki minta jangan pakai entar. Kan gitu, nanti cari yang lain. Kalau laki-laki minta udah kasih. Ntar juga didiam. Perempuan kasih aja dompetnya, ntar juga dikasih, ngasih. Nah, itu pertemuan itu yang Islam udah ngaturnya udah cakep banget sebenarnya ya. Udah cakep banget. Kadang-kadang laki-laki bilangnya, "Lu mata duitan banget sih." Kan ngomong ke perempuannya kayak gitu. Perempuan apa? "Lu enggak bosen?" Ya, padahal nggak bisa, laki-laki nggak emang itu sebagai iniannya ya, emang fitrahnya udah kayak begitu. Maka jangan dimarahin ketika seorang suami minta. Nah, yang cakep kan suami ngasih tiap hari, istri juga ngasih tiap hari. Kan jadi seimbang tuh. Nah, perempuan sekarang itu penyakitnya nih. Ini mohon maaf, mungkin di sini nggak ada, di tempat yang lainnya banyak. Gara-gara si perempuan tidak melaksanakan konsep hadis ini, maka menurut survei kebanyakan laki-laki memilih untuk cari di luar, baik yang resmi maupun tidak resmi. Baik black market maupun apa ya yang legal. Kan gara-garanya cuma satu kan. Gara-garanya itu. Saya yakin banget kalau disuruh ngisi borang dengan jujur, jawabannya Ustadz tadi betul gitu kan. Ustadz setengah betul nggak ada Bu, Ustadz salah nggak ada. Tadi yang untuk hal ini ya, pasti yang laki-laki, bapak-bapak ini jawabannya betul. Nah, disitulah letak dosanya perempuan. Dosanya perempuan adalah nggak mau ngasih servis yang bagus ke suaminya. Dosanya laki-laki adalah nggak mau ngasih dompetnya semuanya kepada istrinya. Ini yang jadi sumber dosa buat kedua pihak ya. Coba laki-laki ngasih nafkah kepada istrinya secara baik, secara syar'i ya, maka istrinya juga akan enak gitu. Dan istrinya kalau mau suaminya begitu ya kasihlah dengan baik. Ya, nah ini hadis yang tadi kita cari, hadis 285. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha
Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini populer banget, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan," kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang ayyas judali ahadin untuk sujud kepada seorang yang lainnya, siapa yang disuruh sujud? La amartul mar'ata antas judali zaujiha. Aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Cuman ini yang dikatakan sebagai keinginan Rasulullah yang tidak terjadi, yang tidak dilaksanakan. Apa diantaranya? Ini kan, kalau aku mau menyuruh, kalau aku boleh menyuruh. Tapi Rasulullah nggak jadi menyuruh dan tidak pernah menyuruh. Cuman kalau aku boleh, ternyata tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang untuk sujud kepada orang lain. Dalil ini juga Bu, yang nggak boleh sungkeman ala Jawa tuh dalilnya kan pakai ini, kan terlalu sujud, atau model keraton sekarang kan. Keraton abdi dalam kalau ketemu sultan kan kayak apa tahu gitu kan. Nah ini kan mereka mengatakan haram. Haramnya dari mana? Ini nih, yang paling disuruh berbakti aja istri kepada suami Allah nggak bolehin, apalagi cuman pegawai kepada atasan, apalagi rakyat kepada rajanya, nggak boleh. Nah, terakhir kita cukupkan sampai satu lagi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi. Tidaklah seorang perempuan meninggal, kondisinya kayak apa? Kondisinya wa zawjuha anha radin, suaminya redha, maka pahalanya apa? Dakhalatil jannah, akan masuk surga. Di riwayat yang lainnya, di riwayat Ibnu Majah seingat saya, kalau seorang seorang perempuan sholat 5 waktu, puasanya benar, sholatnya benar, terus meninggalnya suaminya redha, maka boleh masuk pintu mana saja yang dia suka. Pintu surga yang 8 itu silahkan masuk lewat pintu yang dia pilih. Kan berarti kan hadisnya gede banget, pahalanya gede banget. Jadi laki-laki suami ngasih makan istri seperak dianggap sedekah, 1 juta dianggap sedekah, dapat pahala di situ. Si istri ngasih pengabdiannya, ngasih servisnya kepada suami dianggap juga sedekah, dianggap juga ibadah. Kan tadi kita bilang ya, istri wajib taat, suami wajib ngasih nafkah. Suami ngasih nafkah dapat pahala, istri taat kepada suami dapat pahala. Yang rugi siapa, Bu? Nggak ada kan? Istri nggak rugi, suami nggak rugi. Yang salah di kita adalah suami ngasihnya setengah-setengah, istri ngasihnya setengah-setengah juga. Akhirnya ya rumah tangganya kayak begitu, setengah-setengah juga. Setengah hancur, setengah hancur jadinya. Coba ngasihnya lempeng semuanya. Nggak ada Ustadz laki-laki yang ngasih lempeng. Ada Bu yang lempeng, ngasih kartu kredit aja. Mah nih terserah, makainya unlimited. Nah, itu berarti udah menafkahi itu, udah. Harusnya dibalas kalau orang yang ngasih kartu kreditnya unlimited ngasih suaminya, "Pak, unlimited." Ini suaminya dikasih limited doang, cuma malam Jumat doang. Baik, produsernya udah bilang ada pertanyaan, masuk ke sesi pertanyaan agar kita nanti masuk Bulughul Maromnya dapat ya.
Baik, yang ingin bertanya soal dibatasi hanya untuk Riyadhus Shalihin. Nanti untuk Bulughul Maram sesi berikutnya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang saya hormati, Ya. apakah apabila seorang suami kemudian meminta kepada istrinya, Ya. kemudian karena alasan capek atau sakit, kemudian si istri mengatakan kepada istrinya bahwa saya capek, Ya. kemudian minta ridhonya supaya si suami itu tidak marah, Ya. apakah itu masih dikenakan dilaknat oleh malaikat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya tergantung Bapak. Ya, Bapak bilang ya udah dah. Kalau ya udah dah ya enggak, Pak. Kalau suaminya nggak mau tahu ya, maksudnya nggak mau tahu, maka tetap ini, Bu. Tetap dapat laknat. Karena kan haknya memang di situ. Dia capek, dia kan pegel tadi gendong anak, pegel kan Bapak nggak tahu. Kan suami sebenarnya bisa tanya, emang gua nggak pegel tadi jalan sampai kota? Kan pegel karena kantornya di kota. Kan sama pegel. Nah, cuman kalau emang suaminya tahu juga istri punya beban yang kayak begitu, dua-duanya kan diminta untuk saling toleransi ya. Itu haknya benar, tapi toleransinya kan diminta. Kalau emang istrinya capek, besok ngapa sih? Atau besok pagi aja ngapa sih? Karena itu kan Islam ngasih jalan solusinya, mintanya jangan malam mulu, Pak. Mintanya ya minta habis sholat subuh juga nggak apa-apa. Mintanya siang juga nggak apa-apa, mintanya sore juga nggak apa-apa. Ini yang salahnya kita adalah kita memaksakan mintanya waktu itu juga. Bapak yang harus toleransi. Kalau emang istrinya capek, tunda sampai besok pagi. Ya, ya silakan. Ya, udah ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan berkembangannya zaman ini kadang ada yang kebalik kasusnya. Ini teman saya, dia yang sering minta malah istrinya gitu, hiper. Yeah. Terus itu gimana? Suami ketika sudah capek boleh nolak nggak? Ya. Kan kenapa kayak begini? Padahal dulu kan istri kan sahabat tuh banyak kan punya istri 2-3 loh, Pak. Nah, 2-3 yang minta masih suaminya. Ini orang Indonesia lemah banget. Nah, satu aja yang minta istrinya gitu kan. Disuruh. Boleh gak istri minta suaminya? Kalau soal boleh. Karena ayatnya kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istri boleh minta. Cuman beda antara hak nolaknya. Kalau hak nolaknya si istri nggak boleh nolak, kalau si suami boleh. Ini curang gitu. Secara hukum fikih, saya ngomong soal fikihnya. Fikihnya itu suami nggak boleh nolak kalau istrinya minta 4 hari sekali. Nggak boleh nolak. Hitungannya apa? Hitungannya adalah suami punya istri 4. Maka dia punya jatah 1. Jadi kalau mintanya tiap malam boleh nolak. Tapi kalau mintanya 4 hari nggak boleh nolak. Karena istri punya jatah di situ. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunnya di situ.